Tapi tenang, bagi Tuan C, angka 15.400.000 ini sebagai kredit pajak nantinya di SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yaitu SPT tahunannya Tuan C. Oke, saya rasa clear untuk contoh 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelanjutan video pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Oke, sekarang kita sudah masuk di contoh yang ke-6, yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan, artinya harian ya, dan nominalnya kurang dari 2.500.000 per hari, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Tuan M ini kerjaannya adalah tukang cuci AC. Dia mendapat panggilan dari Rumah Sakit Sehat Selalu di bulan Maret tahun 2024 untuk melakukan pekerjaan cuci AC. Di bulan Maret tahun 2024, jumlah AC yang dicuci oleh Tuan M sebanyak 15 unit dan diselesaikan dalam jangka waktu 5 hari. Setelah jangka waktu tersebut selesai, Tuan M menerima penghasilan dari Rumah Sakit Sehat Selalu sebesar 1.500.000. Lalu kita diminta untuk berapa sih PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima oleh Tuan M pada bulan Maret tahun 2024. Oke, sekarang kita lihat dulu dari penghasilan 1.500.000 ini didapatkan untuk pekerjaan selama 5 hari. Berarti kalau di rata-rata perharinya itu sebesar Rp300.000. Dari Rp300.000 ini kan berarti masih kurang dari Rp450.000 ya per hari kan. Untuk tarif efektif rata-rata harian kan thresholdnya kan di Rp450.000. Karena Rp300.000 ini masih kurang dari Rp450.000 sehingga tarifnya masih 0%. 0% dikalikan Rp300.000 ya tetap 0. Artinya pihak Rumah Sakit Sehat Selalu tidak melakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima oleh Tuan M. Tidak dipotongnya PPh ini bukan berarti rumah sakit tidak menerbitkan bukti potong. Rumah sakit tetap menerbitkan bukti potong atas penghasilan yang diterima oleh Tuan M. Seperti itu. Coba kalau kita beralih ke contoh yang kedua. Tuan M mendapat panggilan kembali untuk melakukan pekerjaan cuci AC pada Rumah Sakit Sehat Selalu, tepatnya di bulan Oktober tahun 2024. Kali ini jumlah AC yang harus dicuci oleh Tuan M lebih banyak, yaitu sebanyak 50 unit AC. Dan Tuan M berhasil mencuci 50 unit AC tersebut dalam waktu 10 hari. Setelah semua pekerjaan selesai, Tuan M mendapatkan penghasilan dari Rumah Sakit Sehat Selalu sebanyak Rp5 juta. Lalu kita diminta untuk menghitung berapa sih PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima oleh Tuan M di bulan Oktober tahun 2024 ini. Oke, kita hitung 5 juta dibagi 10 berarti rata-rata perharinya sebesar Rp500.000. Dari Rp500.000 itu karena sudah melebihi batas Rp450.000 sehingga tarifnya adalah 0,5% dikalikan Rp500.000 yaitu sebesar Rp2.500.000. Dan dalam hal ini pihak rumah sakit wajib membuat bukti potong untuk Tuan M. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-7. Di contoh yang ke-7 ini adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak secara bulanan, masih sama dengan contoh nomor 6, tapi nominalnya yang berbeda, yaitu nominalnya lebih dari 2.500.000.
Oke, kita langsung ke contohnya. Tuan Z merupakan kita langsung ke contohnya. Tuan Z mendapatkan panggilan pekerjaan untuk perbaikan TV ruang rawat inap pasien Rumah Sakit Sehat Selalu pada bulan April tahun 2024. Tuan Z melakukan pekerjaan perbaikan 10 unit TV yang dikerjakan dalam jangka waktu 1 hari. Jadi 1 hari selesai ya memperbaiki 10 unit TV tersebut. Tuan M menerima penghasilan sebesar 3 juta rupiah dari perbaikan tersebut. Berapakah PPh pasal 21 yang harus dipotong pihak rumah sakit atas penghasilan yang diterima oleh Tuan Z di bulan April tahun 2024? Perhitungannya adalah tarif pasal 17 dikalikan 50% perhitungannya adalah tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto yang diterima. Kebetulan karena ini penghasilannya 3 juta, 50% kalikan 3 juta itu masih di layer pertama, makanya dikalikan 5%. Sehingga 5% kalikan 50% kalikan 3 juta menghasilkan angka sebesar Rp75.000. Jumlah inilah yang harus dipotong oleh pihak Rumah Sakit Sehat Selalu dan dibuatkan bukti potong. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-8, yaitu penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Contohnya seperti ini. Tuan X bekerja sebagai pencuci selimut pada Rumah Sakit Sehat Selalu. Tuan X berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan banyaknya selimut yang dicuci. Selama tahun 2024, Tuan X menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 oleh Rumah Sakit Sehat Selalu sebagai berikut. Jadi berfluktuasi ya. Di bulan Januari 4 juta, di bulan Februari 7 juta, Maret 1 juta, dan di bulan Desember 8 juta. Sehingga dalam kondisi seperti ini, Tuan X ini dikenakan tarif efektif rata-rata bulanan kategori A ketika jumlahnya di bawah threshold yang pertama itu tarifnya 0%. Terjadi di bulan Januari, di bulan Maret, dan di bulan November. Tapi ketika tarifnya melebihi threshold itu dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan yang berlaku. Seperti di bulan Februari itu dikenakan tarif 1,25, di bulan Mei 1,5. Sehingga kalau di total PPh pasal 21 selama 1 tahun yang dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas Tuan X itu sebesar 870.000 atas penghasilan bruto Tuan X sebesar 73 juta, dan nominal ini menjadi kredit pajak bagi Tuan X di SPT tahunan Tuan X. Seperti itu. Oke ya, clear ya. Oke, kita sekarang sudah masuk di contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9 ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dibayarkan dalam mata uang asing. Seperti itu. Contohnya adalah Tuan G adalah warga negara asing yang bekerja sebagai dokter pada Rumah Sakit Sehat Selalu dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Tuan G menerima atau memperoleh gaji pada bulan Maret tahun 2024 sebesar 2.500 US dollar dalam sebulan ya. Kurs Menteri Keuangan pada saat berlakunya pembayaran tersebut sebesar Rp15.000 per 1 dolarnya. Kita diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu atas penghasilan yang diterima oleh Tuan G pada bulan Maret tahun 2024.
Perhitungannya adalah dikurskan dikonversi ke rupiah dulu, yaitu 2.500 dikalikan 15.000 rupiah, lalu dikalikan 20%, karena itu merupakan tarif PPh pasal 26, sehingga menghasilkan angka sebesar 7.500.000, dan PPh ini sifatnya final ya, seperti itu. Oke, clear untuk contoh nomor 9. Oke, di contoh nomor 10 ini adalah pegawai yang memperoleh dua jenis penghasilan dari satu pemberi kerja. Karena ini saya rasa ini juga banyak ya dijumpai di rumah sakit seperti itu. Jadi ini contohnya adalah selama bulan Januari sampai Desember tahun 2024, Tuan A itu bekerja sebagai direktur di Rumah Sakit Sehat Selalu. Kalau direktur berarti kan sebagai pegawai tetap ya, seperti itu. Rumah Sakit Sehat Selalu ini ada di Jakarta dengan gaji bulanan sebesar 50 juta rupiah dan beberapa insentif yang diterima. Status PTKP Tuan A ini adalah TK 0. Selain mendapatkan penghasilan sebagai direktur, Tuan A ini juga melayani praktek dokter di rumah sakit yang sama, dan rincian penghasilan yang diterima oleh Tuan A sudah dijelaskan di tabel di bawah ini. Lalu kita diminta untuk berapa PPh pasal 21 yang dipotong oleh Rumah Sakit Sehat Selalu, seperti itu. Nah, atas penghasilan Tuan A sebagai direktur, Rumah Sakit Sehat Selalu mengenakan tarif efektif rata-rata bulanan untuk masa Januari sampai November tahun 2024, dan untuk masa Desember itu dihitung kembali menggunakan tarif pasal 17. Sedangkan untuk penghasilan dari praktek dokter itu dikenakan tarif PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 kalikan 50% dikalikan penghasilan bruto. Jadi ini merupakan gabungan dari contoh-contoh di awal, cuman ini diterima oleh satu orang, sehingga dalam kondisi seperti ini Tuan A ini nantinya akan menerima dua jenis bukti potong. Pertama, bukti potong sebagai pegawai tetap, dan bukti potong sebagai pekerja orang yang melakukan pekerjaan bebas, seperti itu. Dan dari dua hal ini nanti sama-sama digabungkan dalam SPT tahunan Tuan A dan dihitung kembali berapa jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dibayar oleh Tuan A, lalu dikurangi kredit pajak. Kredit pajaknya bersumber dari kredit pajak sebagai pegawai tetap atau sebagai direktur, dan kredit pajak dari penghasilan sebagai dokter yang membuka praktek di rumah sakit, seperti itu. Kalau memang nanti menghasilkan kurang bayar, Tuan A harus membayar kekurangan bayar pajak tersebut. Oke, kita masuk ke contoh 11.